kesaksianku itu tidak benar. Siapa yang menyatakan demikian? Yaitu Sang Firman. Sang Firman itu siapa? Sang Firman adalah yang di pada ayat Yohanes 1 nomor 1. Sekian dari saya. Oke, sekarang ini Pak Alaksa kasih menit waktu kiamat 7 menit. Nah, nanti kalau misal mau nanti silakan Pak Bililin juga mau menanggapi, silakan Pak. Jadi Pak Kiamat sama Bililin boleh. Oke, saya Bang, jawab ya. ini Bang, maaf interupsi aja Bang. Mendingan Bang si Kiamat ini 4 menit, si Bililin juga 4 menit gitu aja Bang. Biar enak Bang, enggak inilah. Santai aja. Boleh diperbesar? Santai, slow. Oke ya. Bentar. Oke, tadi dalilnya dari ini ya. Oh, surga di bawah telapak kaki ibu. Gini. Saya tunjukkan ya dalilnya. Jadi ternyata surga itu di bawah telapak kaki Muhammad. Nih, hadis Ahmad, Musnad Ahmad 17355. Ini hadisnya sahih ya. Di sini dikatakan Muhammad berkata nih, kami pernah bersama Muhammad dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata, demi Allah wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Jadi ada Muhammad atas, bawahnya ada segala sesuatu, lalu bawahnya mencintai dirinya. Ini urutannya ya, dari yang teratas sampai terendah. Lalu ini apa kata Muhammad? Muhammad bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai melebihi dirinya sendiri. Jadi harus Muhammad bawahnya dirinya sendiri, baru segala sesuatu itu di bawah. Ya, maka berkatalah Umar, sungguh demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri, wahai Rasulullah. Lalu boleh dari Mi. Bentar. Oke. Teman-teman bantu tap dong. Oke. Sambil di-share. Dari Mi. Oke, ini di dalam hadis dari Mi 2624. Isnadnya sahih. Ya, di sini dikatakan. Nah, di sini dikatakan apa? Muhammad bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dan ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kalau Anda bernarasi, surga itu di telapak kaki ibu, enggak ada di telapak kaki orang tua, di telapak kaki Muhammad. Sekarang pertanyaan saya simpel ke Anda, ada nggak mengatakan engkau harus lebih mencintai Allah daripada engkau mencintai diriku? Karena di sini dengan dua data ini aja, Muhammad ini telah menyatakan untuk mereka ini harus lebih mencintai Muhammad. Ada nggak untuk mencintai Allah lebih dari mencintai dirinya yang keluar dari mulut diri? Itu yang saya tanya. Ya, bukan perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Dia mengajarkan demikian. Ya, kalau tidak, maka Muhammad ini adalah Allah Anda. Gitu ya. Oke, sekarang saya jawab tadi pertanyaan yang tentang Alkitab. Boleh di-pause, saya bukakan ayat per ayatnya. Bentar. Dari Markus 8 ayat 27. Bentar. Oke, di sini. Ya. Kemudian Yesus bertanya, ini beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung sekitar ini ya, di tengah, kemudian bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, ini Anda kan tadi bilang dianjurkan atau dibolehkan untuk berbohong. Kalau framing nggak enak lah. Melihat jawab mereka, aku mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi.
Lalu apa di 29? Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Di sini konteksnya. Yang terbukti tidak, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi nggak seperti konsep di dalam Islam di mana Allah itu akan terlihat. Ya, ini boleh di pause bentar, saya tunjukkan hadisnya. Bentar ya. Bentar. Oke ya, di dalam hadis Muslim 267. Jadi di sini dikatakan ini panjang ya, hadisnya panjang, tetapi saya sudah sering bahas. Jadi pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Rob kami pada hari kiamat? Beliau pun bertanya, apakah kalian akan mendapatkan baik ketika melihat bulan? Kemudian ini dianalogikan dengan bulan, selanjutnya dianalogikan dengan matahari yang kalian itu tidak akan berbahaya. Kemudian dikatakan mereka tidak Rasulullah, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian bisa melihatnya seperti itu juga. Ya, makanya nanti ada paham-paham dari Wahabi yang misalkan Allah itu memiliki mata, Bukhari 6859, nanti ada Allah itu memiliki betis yang disingkapkan, bahkan nanti di neraka itu Allah satu kaki di neraka, satu kaki di surga, ya nanti kakinya ya. Boleh di pause bentar. Nah, oke, ini udah terbuka ternyata. Nah, jadi di dalam Alkitab, Bapa yang transenden ini, 1 Timotius 6 ayat 16, dia tetaplah transenden. Dia dikatakan sebagai cahaya yang tak terhampiri, tetapi melalui sang firman-Nya ini, melalui kekuasaannya ini, melalui kehendaknya ini, dia dapat menyatakan diri. Jadi sang Mesias ini dikatakan anak Allah ini bukan Allah yang brojol seperti surah 6 ayat 101, bukan. Tetapi yang keluar dari Allah itu yang dikatakan anak Allah. Seperti anak kunci, apakah kunci punya anak? Kan ya, nanti saya bisa tunjukkan banyak nubuatan Mesias. Jadi ada 600 ayat tentang kehadiran Mesias ini. Jadi dikatakan di sini Bapak nggak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan yang terlihat. Bapak yang nggak terlihat, nggak seperti konsep dalam Islam yaitu Wahabi. Ya, kemudian di ayat berapa tadi? Di ayat 31 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. No, ini dibilang gitu. Ya, di sini Audeses, ya, cukup Muhammad itu mengajarkan penipuan. Tapi ternyata Anda itu semakin meyakinkan kalau Anda itu adalah pengikut Muhammad, suka menipu. Ya, nanti kalau Anda bilang mana saya tunjukkan dalilnya. Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Ya, ini dikatakan ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Jadi yang memberikan kesaksian itu justru Bapa. Ya, jadi kalau Yesus Kristus mengatakan dirinya sendiri, ya tentu itu bukan kesaksian yang benar. Makanya ketika nanti di
disalib, kok disalib, dibaptis itu ada remata berkenan. Itu kan di situ ada remata, ada perkataan dari Bapa itu. Muhammad, akulah nabi, ya nabi. Ternyata nubuatannya atau apa yang dia lakukan ini justru bertentangan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan di surga tidak ada bidadari, tidak ada memecah perawan. Di surah 56 ayat 35 sampai 36 di situ memecah perawan. Nah, ini kan ajaran setan kalau menurut Tuhan Yesus ya. Sorry ya. Anda bisa cek Matius 22 ayat 28 sampai 30. Yang demikian bukan ajaran terang, bagi kekristenan nggak laku. Ya, karena ajaran selangkangan di dunia, kemudian itu ada di Iya, surga. habis waktunya. Inilah bukan ajaran dari Tuhan. Ustadz Silakan. Imrus apa saya duluan? Silakan, Ustadz. Oke, abang audiens dulu bang, ya kan? Ya, siap. Itu. Ya, terima kasih, Ustadz. Ya. Ya, syukran. Ya, mengenai pertanyaannya dari Mbak Rati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah, berarti katakanlah Rasulullah SAW, Muhammad SAW, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, dan Maha Penyayang. Dor, selamat datang di kebenaran, wahai Mbak Rati. Jelas Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad SAW, katakanlah kepada umatmu, jika kamu sekalian umat-umat mencintai Allah, ikutilah kamu. Kamu itu siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintaimu, wahai kaum-kaum, dan mengampuni dosa-dosamu, wahai kaum-kaum hamba Allah. Jelas di situ dikatakan ya. Ada ayat Al-Quran. Jangan kau bawa hadis, hai Mbak Rati. Karena hadis itu tarafnya di bawah Al-Quranul Karim. Jika ada, kamu misalnya buka di Google ya. Kamu buka di Google hadis ini begini. Dan tulisannya itu sahih. Ketika kesahihannya itu disandingkan dengan Al-Quran, ternyata berbeda jauh. Luntur kesahihannya, Mbak Rati. Jadi antum itu tidak pandai, ya, bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir, melainkan Anda itu adalah ahli terjemah, kawan-kawan. Nah, back to the topic, brother. Oke, sekarang saya punya Bible di depan saya. Ya, itu sudah terjawab bahwasannya Allah menyeru kepada umat untuk mencintainya dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tercantum di dalam Al-Qur'an. Oh, surat berapa? Oke, maaf, saya tadi belum bilang surat berapa ya. Surat Ali Imran ayat ke-31, saudara-saudara sekalian. Sekarang menyangkut konsep ya ketuhanan di dalam, sebentar saya open cam. Mohon di stop sebentar ya waktunya ya, saya buka data ya. Sebentar, mohon maaf. Nah, ini dia. Yohanes pasal ke-13 ya. Di nomor ke-27. Baik. Ini Mbak Rati ya. Di dalam kelihatan gak ya? Dari nomor ke-21, teman-teman semuanya, sampai dengan nomor ke-30. Ini bisa dibaca sebagai referensi ya. Nah, di dalam nomor 21, Yohanes 13, di nomor ke-21, Yesus setelah berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang di antara kamu jadi hal itu ya. Di nomor ke-21, 26, maaf. Dialah itu yang dan sesudah dan mencelupkannya akan memberikan rotinya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis.
Ini kerasukannya di mana? Di depan baginda Yesus, Mbak Rati. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Pertanyaan saya, ya, ini pertanyaan langsung ya, biar cepat. Yesus berkata kepadanya ini kepada Yudas atau kepada iblis? Ya, Yohanes pasal 13 nomor 27. Yesus berkata kepadanya, kepada Yudas atau kepada iblis? Yang pertama, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu perkataan Yesus. Pertanyaan saya, Yesus berkata kepada Yudas atau kepada iblis? Oke, terima kasih. Silakan Ustadz Imrus. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz Audices. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Innad dina indallahil Islam. Kiamat gini ya. Semakin lu banyak nerangin, gue senang sebenarnya. Semua yang lu terangin tuh gue senang. Makin banyak yang lu kasih penjelasan, gue senang. Karena bertumpuk pertanyaan gue. Ya, sama lu nih, kalau lu ya apalagi apa ya, bisa dibilang kan senang banget nih yang menghujat ya kan. Ya, digas bawahi nih kalau lu nih ya. Kiamat plus siapa tadi namanya? Mbak Rati ya. Tadi yang pertanyaan gue tuh belum lu jawab tadi tuh ya. Satu aja dulu tuh ya. Apakah murid-murid Yesus ini berbohong atau menyembunyikan tentang nubuatan? Karena prosesi puncaknya orang Kristen ini nih, Yesus naik di atas kayu salib melakukan penebusan dosa. Itu prosesi puncaknya ya. Tanpa penebusan dosa di atas kayu salib, Kristen nonsen, game over. Ya. Tadi lu bilang ya kan tentang Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Lu bilang mencintai Rasulullah, ya kan? Nah, inilah yang bedain lu orang ini ya. Karena Tuhan lu itu udah ada di atas muka bumi, ninggalin kitab yang namanya Bible, punya murid pula, pakai analogi pula, eksegesis pula, tapi masih melintir-melintir, blunder-blunder kemana-mana. Nabi Muhammad kenapa harus lebih dicintai? Kenapa? Rasulullah ini kenapa? Karena lewat dialah jalan petunjuk itu, pengetahuan itu tentang Allah kita tahu. Bagaimana kita bisa mencintai Allah yang maha gaib kalau mencintai manusia yang nyata aja kita nggak mampu? Coba lu punya cara kiamat, ya? Punya nggak lu apa cara untuk mencintai manusia itu? Punya nggak? Ada nggak? Jangan-jangan lu udah kehilangan rasa lagi. Bedain rasa asin sama manis aja udah nggak bisa kali. Jangan-jangan lo ya. Jadi Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini bukannya datang sembarangan suatu seenak-enaknya, suka-sukanya dia. Enggak, bukan. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai utusan Allah, ya kan, untuk memberitahu. Ya, nah kita ini berterima kasih. Kalau nggak berterima kasih sama yang nyata, bagaimana kita berterima kasih sama yang gaib? Yang nyata aja tuh yang ada di depan kita. Itu baru kita berangkat ke depan, mengenal Allah. Kita nggak usah repot-repot. Nah kalau gue bandingin ke tempat lu, ya, Yesus yang lu tuhankan ini, gue mau tahu dong di kitab lu, gimana Yesus ini yang jadi Tuhan, ngajarin Yesus untuk mencintai Yesus. Gimana caranya mencintai Yesus? Apakah karena Yesus ini kan di tempat lu ini nggak punya istri atau bagaimana apa? Terus nggak punya rasa cinta sampai dia lupa kalau dia tuh punya makhluk-makhluk seperti lu ini. Jadi lu makanya lu bilang tadi di surga nggak ada, karena lu nggak punya rasa cinta. Ya, rasa cinta lu semua palsu, bohong. Karena lu nggak pernah diajarin. Coba kasih tahu. Bahkan muridnya Yesus aja, kan gue tanya sama lu tadi, kalau dia benar pegang nubuatan itu, nubuatan yang dari PL, buat Yesus, buat nebus dosa, masa tega dia, ya kan, buat nginiin gurunya, naik ke atas kayu salib, ya itu pokoknya lu jawab lah itu ya, ini waktu udah mau habis kiamat, banyak-banyak lah bikin penjelasan, biar gue tanya banyak-banyak juga sama lu, oke. Baik, makasih. Silakan. Untuk 50K.
Soalnya semakin itu algoritmanya naik makin bagus tuh. Jadi banyak muslim-muslim yang naik. Soalnya ini pas lagi jam segini banyak muslim yang itu yang naik dia. Saya tahu karena kemarin saya sering masuk ke channel muslim, mereka banyak sekali. Kalau misalnya bisa algoritmanya sampai 50k. Banyak muslim masuk tuh bakalan. Iya, muslim karena yang sahur, di Bang. luar-luar. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Pak Kiamat, open mic Pak Kiamat. Itu Pak Alaksa juga timernya Pak. Sorry, aku tadi belum buka mic. Dia tadi manggil saya Mbak Rati dan tapi saya katakan gini, di dalam hadis Ahmad 16245, Muhammad di sini mencipokan dengan cucunya sendiri, yakni Hasan. Nih, menghisap lidah atau mulut Hasan. Saya ya bro ya, amit-amit, saya itu laki-laki. Saya nggak pernah homoseksual. Dan sesungguhnya tidak ada disiksa lidah yang telah dihisap oleh Muhammad. Mulut dan lidah itu dihisap itu ngapain? Ya, jadi jangan Anda kemudian bilang saya ini perempuan, ternyata junjungan Anda itu adalah biseksual. Kalau Anda mau bicara tentang homo, Nabi Anda bisa bahas itu, nggak apa-apa, kita buka tema aja. Apakah Muhammad ini laki-laki yang normal? Ayo, saya ada datanya banyak. Ya, kemudian gini ya. Jadi saya tuh nggak mau bawa ke pribadi. Ya, 1933. Bisa buka di dalam tema hadis Ibnu Majah. Bisa buka tema LGBT kita ini. Ajaran siapa kayak mengandung LGBT? Iya, iya. Udah jangan itu dulu, biar di Kiamat, biarin. Oke, biar Kiamat ngomong, udah biarin aja. Oke. Jangan nyebut merek itu, ntar di ban. Enggak. LGBT Yes, enggak. Lanjut. LGBT enggak. Ya, kemudian di dalam Ibnu Majah 1933, di sini Muhammad itu mengajarkan apa? Dan saya bukan jangan fitnah framing umat muslim yang Bukan nggak sobek-sobek itu mulutnya dia. Gini, bro. Billy tadi. Kalau ada Kiamat yang mengatakan begitu, saya pasti dikasih tahu info dari TikTok. Tapi ini saya nggak dikasih tahu info dari TikTok. Ini pasti ada yang lapor. Jelas sekali. Justru kalau ada yang lapor, itu hostnya dapat laporan. Gini Pak, kalau Kiamat ngomongnya nggak beres, saya dikasih tahu dari TikTok bahwa ada ini gitu, dan si Kiamat pun juga dikasih tahu gitu loh bahwa Anda telah membicarakan yang tidak senonoh. Nah, di tempat saya tidak ada. Yang pertama kalinya, ya saya ulang, untuk pertama kalinya siapa namanya tadi Kiamat itu berbuat yang seperti itu, mungkin Bang Kendi mendapat teguran. Iya. Ya. Tapi saya nggak dapat teguran. Karena siapa namanya Kiamat, si mulut sobek-sobek ini, dia udah berulang kali, jadi nggak perlu lagi ngasih tau Anda. Langsung. Ya udah Billy ajar Billy. Enggak, sambung aja waktunya tuh, kan ada Billy. Sambung aja nggak apa-apa. Ya silakan Bang Billy ya. Oke. Mau lewat mana? Mau jalur mana Anda? Silakan. Aduh, gak data lagi. Yang terakhir kalian ngomong apa? Yang terakhir. Kalau tanya pertanyaan apa? Nanti ku jawab semua. Pertanyaan dulu. Ya, dijawab aja pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Ini tentang prosesi itu penebusan dosa di atas kayu salib, itu kan ada nubuatannya. Itu udah masuk lagi siapa? Oke.
Kenapa tadi mendal, Tik?